Pemirsa, kami ajak Anda membahasnya bersama anggota DPRD Jawa Barat, fraksi PDI Perjuangan Doni Maradona Huta Barat dan pengamat komunikasi politik UNPAD Kunto Adi Wibowo. Selamat sore Pak Kunto, selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak Eva. Selamat sore Mbak. Ya, saya langsung ke Pak Doni, meskipun sudah dijelaskan ya tadi ya, tapi saya ingin gali lagi. Sebetulnya apa yang membuat rapat paripurna DPRD Jawa Barat kemarin panas? Karena seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan memilih walk out. Kenapa langkah walk out yang dipilih? Ya, kita ini kan sebagai anggota DPRD Provinsi hanya menjalankan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, tugas kita itu kan pertama itu membuat peraturan daerah, kemudian menyusun anggaran, kemudian mengawasi. Nah, semenjak Gubernur terpilih memimpin Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, seiring berjalan memang kurang melibatkan DPRD. Nah, kemudian muncul di acara Musrembang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon, ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat pleno 1, rapat pleno 2. Nah, kita melihat bahwa ya Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD. Atau juga terlihat misalnya dia membuat beberapa kebijakan yang kontroversial yang jadi pembicaraan di mana-mana. Dan itu semua kebijakan yang disampaikan, dikeluarkan oleh Pak Gubernur, itu tidak ada DPRD diajak bicara. Nah, kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan, mungkin Pak Deddy maunya ini jadi kerajaan. Kalau jadi kerajaan ya memang tidak butuh DPRD. Nah, hari ini Pak Deddy membuat video di medsosnya. Dia menyampaikan minta diperhatikan, minta dihargai, tapi diundang tak datang. Nah, ini harus saya klarifikasi yang disampaikan Pak Deddy gue. Ini saya harus sampaikan, undangan Musrembang Provinsi itu diterima anggota DPR 1 hari sebelumnya. Dan undangannya ada 3 versi. Di mana pada saat jadwal Musrembang itu semua anggota komisi, pansus, semuanya lagi ada agenda kunjungan. Nah, dari undangan saja, undangan tanggal 2 dibuat sama Pemprov. Diterima teman-teman DPRD itu 1 hari sebelumnya. Undangannya ada 3 versi. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Baik. Nah, dari birokrasi ini saja kita lihat ini nggak benar gitu. Baik, Pak Doni, artinya nah, kalau sistem birokrasinya seperti ini sebagai ini, akumulasi kekecewaan ya, Pak Doni? Gimana? Artinya langkah walkout sebagai akumulasi kekecewaan karena merasa kurang dilibatkan. Iya dong, kalau misalnya Pak Deddy berpikiran tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ? Baik, Pak Doni, tadi Anda sampaikan bahwa Deddy Mulyadi kurang melibatkan DPR dalam beberapa program. Apa saja kebijakan yang Anda anggap kurang melibatkan DPRD? Ya, Pak Deddy mengeluarkan kebijakan soal anak nakal masuk dalam barak militer. Itu tidak ada dibicarakan di DPRD. Tentang pembongkaran bangunan yang ada yang mungkin memang bangunannya melanggar aturan, tidak pernah juga dikomunikasikan. Banyak lagi yang lainnya, soal vaksektomi, ada dia bicarakan ke DPR? Tidak ada. Nah, perlu disadari bahwa 120 anggota DPR ini, DPR Provinsi ini adalah perwakilan rakyat. Apapun kebijakan pemerintah, yang ditanyakan oleh rakyat adalah wakil yang mereka pilih. Kalau tidak ada informasi dari pemimpinnya, bagaimana kita menjelaskan di bawah? Baik. Begitu, Mbak. Oke, saya akan ke Pak Kunto. Pak Kunto, bagaimana memaknai sikap walkout fraksi PDI Perjuangan yang tadi seolah menjadi akumulasi kekecewaan karena merasa kurang dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat, Pak Kunto?
Ya, memang sejak Pak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat itu ada banyak kontroversi soal cara kebijakan yang diluncurkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ini kan ketika dia ada di sebuah daerah sedang membuat konten YouTube, lalu tiba-tiba ada ibu-ibu yang berkeberatan karena harus membiayai anaknya yang sedang sekolah dan ada study tour di sekolahnya, tiba-tiba ada larangan tadi tur keluar Jabar gitu kan. Lalu kemudian kalau ada orang tua yang mengadu anaknya nakal, lalu tiba-tiba ada eh, kebijakan atau semacam kebijakan ya dari Deddy Mulyadi bahwa ada anak nakal atau bermasalah masuk ke barak. Nah ini kan responsif sih responsif, tapi kan sebagai sebuah kebijakan harusnya kan dia punya tata cara. Ini kan bukan zaman kerajaan, betul kata Pak Doni gitu kan. Kalau ini zaman kerajaan semua titah raja itu udah jadi aturan, udah undang-undang secara otomatis. Tapi kan ini negara demokratis, kita sepakati di undang-undang gitu kan. Nggak ada Raja Sunda juga kan dalam undang-undang, dalam tata pemerintahan Indonesia, makanya harus ada DPRD di situ sebagai legislatif, sebagai wakil rakyat yang kemudian punya fungsi untuk juga membahas perda atau peraturan daerah yang akan dijalankan di pemerintahannya Pak Deddy Mulyadi. Nah ini tampaknya yang miss gitu, karena mungkin Kang Deddy Mulyadi terlalu semangat gitu kan, terlalu ya menjiwai dirinya sebagai raja gitu kan, sehingga responsivitas itu yang dia utamakan tapi melupakan hal-hal lainnya. Tentu kalau pada akhirnya kebijakannya ini gagal, yang nanggung kan rakyat juga gitu kan, bukan Deddy Mulyadi seorang. Tapi kan di sini kita berusaha agar kebijakan ini tidak gagal, kebijakan ini bisa berkelanjutan, ada dukungan pendanaannya berupa anggaran tentu saja, dan ini tentu harus melibatkan DPRD dan butuh kajian yang kata Kang Deddy lama berbelit-belit, ya memang kajian butuh waktu untuk membuktikan apakah Betul. kebijakan itu bisa bermanfaat atau tidak gitu, Mbak. Mhm. Iya, karena itu menjadi argumen dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyatakan ada kebijakan yang dilakukan secara orkestrasi, tapi ada juga kebijakan yang dikerjakan secara mandiri karena argumennya supaya lebih cepat. Memang Pak Doni lama begitu kalau harus komunikasi dengan DPRD Jawa Barat atau bagaimana sebetulnya prosesnya? Menurut saya nggak lama, Mbak. Selama niatnya ada, pasti ada jalannya kok. Nah, saya mengambil contoh begini. Kebijakan Pak Deddy, kalau memang dia benar cepat segala macam, saya ngambil contoh, Mbak, apa yang sudah disampaikan di media sosialnya dengan gagah dan keren terkait misalnya pembangunan jalan raya Parung Panjang Bunar. Kemarin saya dapat informasi dari konstituen saya, ada anak SMP, SMK kelas 1 mati dilindas truk di jalan itu. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Deddy Mulyadi yang memang berpihak pada urus tuh jalan raya Parung Panjang, cepat segera potong birokrasinya. Nah, kemudian ada jalan jembatan yang rubuh di Kabupaten Karawang, jembatan Cicangor. Kemarin saya kunjungan ke sana, Pak Deddy Mulyadi dengan gagah menyampaikan akan selesai tahun 2025, tapi pada faktanya saya cek lapangan, perencanaannya saja belum dibuat. Terus mau bagaimana jalannya selesai? Jembatannya sementara itu jalan penghubung yang memang dilalui semua kendaraan. Nah, di situ tempat wisata, sekian banyak orang yang hidup di situ. Nah, maksud saya Pak Deddy gercepnya ya seperti itu, menyelesaikan masalah yang memang pada pokoknya. Di Parung Panjang sudah hampir 400 jiwa yang meninggal di sana, ditabrak sama truk. Ayo dong, Baik. cepatnya untuk hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Oke. Baik, Pak Kunto, silahkan ditanggapi Gitu. kalau menurut Pak Doni tadi sebetulnya tidak lama, tetapi argumentasi dari Pak Deddy Mulyadi supaya lebih cepat. Apakah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan sebuah provinsi ini acceptable yang argumen dari Deddy Mulyadi? Ya, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan ketidakmengertian rakyat kita kebanyakan tentang tugas dan fungsi
masing-masing antara eksekutif dan legislatif kan gitu. Tadi soal birokrasi ya tugasnya eksekutif gitu. Misalnya ada problem birokrasi tentang pembangunan jalan ya itu tugas eksekutif, nggak perlu ke legislatif kan gitu. Tapi kalau soal peraturan daerah, soal anggaran daerah, ya mau nggak mau harus dengan legislatif, nggak bisa eksekutif menjalankan sendiri. Jadi memang sudah ada kesepakatan dalam bentuk undang-undang ya Mbak gitu kan. Nah ini problem pengetahuan politik prosedural yang minim di masyarakat ini kemudian dimanfaatkan untuk menembak atau membuat citra Pak Deddy Mulyadi sebagai pahlawan kan di sini kan dia bisa menjawab permasalahan apapun cameo yang ada di YouTube-nya yang ada di kontennya kan gitu. Ada masalah apa langsung seakan-akan langsung dijawab dan ya itu bagus secara responsivitas apalagi kalau memang ada di dalam tanggung jawabnya sebagai eksekutif dan masalahnya adalah birokrasi. Tapi ketika masalahnya di awal misalnya keberatan tidak hanya PDI Perjuangan, PKS pun ketua DPW-nya kan juga keberatan soal ketika ada efisiensi sampai 20% kan di APBD-nya Jawa Barat yang menurut dia itu bukan lagi efisiensi, itu restrukturisasi anggaran dan tidak sama sekali melibatkan DPRD. Nah, ini yang menjadi penting karena tadi program tidak mungkin berjalan tanpa anggaran itu udah jelas gitu. Sebaik apapun programnya Pak Deddy Mulyadi, sehebat apapun programnya Pak Deddy Mulyadi, kalau nggak ada anggarannya, tidak diketok palu oleh DPRD, ya akhirnya nggak akan jalan kan gitu. Dan siapa yang dirugikan? Lagi-lagi rakyat kan gitu kan. Nah, jadi menurut saya harus menempatkan posisi masing-masing ya pada aturan yang sudah ada dan dengan demikian aturan itu kan supaya enak semuanya berjalan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Begitu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, jadi menurut Anda selama ini kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi performatif atau substantif, Pak Kunto? Ya kalau menurut saya tidak dengan serta-merta sesederhana semuanya performatif atau semuanya substantif kan. Ada yang substantif, tapi ada juga yang performatif. Tadi kita lihat batasan-batasan wewenang dia sebagai gubernur. Kalau dia membuat kebijakan melampaui wewenangnya, ya itu kan jadi performatif dan jadi salah kan gitu. Ini yang menurut saya harusnya jadi momentum untuk kemudian termasuk Pak Kang Doni dan PDIP untuk kemudian mendorong lagi pendidikan politik terutama soal politik prosedural ini yang ternyata masih jadi masalah besar di Jawa Barat gitu sih Mbak. Dengan hubungan yang bisa dibilang panas dingin ya saat ini antara Deddy Mulyadi dengan DPRD, apa kemudian dampaknya? Karena yang paling merasakan sebuah kebijakan adalah masyarakatnya atau warga Jawa Barat. Pak Kunto, singkat saja. Ya, singkat saja, saya akan khawatir keberlanjutan program-program di Jawa Barat akan terganggu karena hubungan yang tidak baik. Karena memang ya ini kan dua belah pihak ya Mbak ya. Takes two to tango kayak istilahnya kan, kalau menari tango butuh dua orang, butuh dua pihak untuk kemudian punya komitmen bersama, duduk bersama, lalu kemudian saling menghormati dan pada intinya kan demi kesejahteraan Jawa Barat. Saya tidak ingin yang muncul adalah konflik horizontal antara pendukung KDM Bapak Aing atau lain Bapak Aing. Saya nggak ingin itu terjadi di Jawa Barat gara-gara programnya tidak berkelanjutan dan kebermanfaatan terhadap rakyatnya juga nggak terjadi gitu sih. Soal duduk bersama, apa jawabannya Pak Doni? Apakah akan duduk bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk bisa memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan Gubernur? Singkat saja ya. Ya harapan kita seperti itu Mbak. Begini loh Mbak, Pak Deddy ini kan eksekutif, dia pemegang kekuasaan, dia pengguna anggaran. Nah kita ini wakil rakyat yang dipercaya sama rakyat yang memilih kita. Dan kemudian banyak aspirasi masyarakat yang masuk ke kita yang dimana ranahnya ada di kekuasaan. Nah kalau hubungan kita tidak bagus dengan kekuasaan eksekutifnya, yang jadi korban rakyat Mbak.
Hilangkan rasa ego, hilangkan merasa kuat, hilangkan Mbak. Ayo kita duduk sama-sama DPRD dengan gubernur. Kalau kita bersih tegang, yang jadi korban rakyat. Baik. Kita Ayo kita nantikan tidak untuk ini duduk kita bersama kita supaya mau tidak ada menjalankan bersih sesuai tegang dengan lagi ya, undang-undang. Pak Doni. Kita duduk sama. Yang saya Baik. bingung kenapa Pak Dedi bisa menyimpulkan anggota DPRD memperumit dia. Baik, terima kasih Pak Doni, Pak Kunto sudah bergabung Mbak. bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.